Coba kalau kita lihat, Pak Purba itu kadang-kadang kan penampilan tuh rambutnya aut-autan gitu kan. Soal ini persoalan berat sekali, tapi kayak mulutnya keluar, fundamental ekonomi kita baik. Tapi dengan rambut aut-autan. Masih mempertahankan apa seperti itu menjadi BUMN. Menurut saya kurang efektif. Iya. Pokoknya kalau yang dianggap, menurut saya setuju. Jadi jangan targetin jadi 200 atau 300. Kalau perlu menjadi 50 aja. Iya. Atau bahkan kalau perlu menjadi 30. Iya. Untuk apa gitu? Itu dan antara kakinya diikat sebelah. Diikat sebelah tuh gini. Dia diminta konsolidasikan BUMN, disuruh rapiin BUMN. Tapi dia nggak boleh, dia nggak boleh memutuskan restrukturisasi BUMN. Kalau dia bilang menyerahkan laporan keuangannya ke BPK, secara etik itu cacat. Orang dia bagian dari Nah, negara. itu. Iya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan obor rakyat. Alhamdulillah kita kedatangan episode ini kawan lama, orang pintar, ahli ekonomi, ya kan, Heri Gunawan. Kita dulu satu atap ya, Hek? Iya, betul. Saya manggilnya Hek, ya kan, Heri Gunawan. Beliau mengampu des ekonomi, saya des kopi. Maksudnya tukang bikin kopi, ya kan, Hek yang bagian bisa itu. Sehat ya, Hek? Sehat, Ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Hek, rupiah hari ini sudah 18.000 lebih. Iya. Apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi rupiah ini adalah orang sudah makin gak suka dengan rupiah, sudah pasti. Ini kan masalahnya gini, di rupiah ini. Ini tanggung jawabnya itu kan ada di Bank Indonesia. Nah ini memang agak aneh ya, agak aneh tuh gini. Bank Indonesia sendiri itu sudah melakukan kebijakan yang paradoks. Paradoksnya apa? Satu sisi dia menaikkan suku bunga acuan, maksudnya kan suku bunga acuan itu supaya orang membeli rupiah gitu ya. Tapi pada sisi lain dia cetak uang. Cetak uang itu kan bisa dilihat dari M1 itu peredaran uangnya itu masih bertambah. Nah ini kan kebijakan yang paradok. Dan yang kedua itu juga rupiah ini kan kaitannya bukan, ya kita nggak selalu menyalahkan persoalan faktor global lah ya. Tapi bahwa persepsi orang terhadap Indonesia sekarang kan lagi disorot. Baik kebijakan fiskalnya, yang baik oleh lembaga-lembaga pemerintah yang menurunkan misalnya outlook tentang Indonesia. Nah ini kan semua terakumulasi yang akhirnya membuat para investor itu yang asing terutama itu pelan-pelan meninggalkan Indonesia, yang pada akhirnya uangnya itu ya dikonversi dong ke dolar, rupiahnya dilepas. Nah akhirnya sekarang awalnya Gubernur BI itu bilang rupiah akan kembali normal nanti 16 ribuan, yang ada malah tembus 18 ribu. Gitu. Nah sekarang kita harus menghadapi pada resiko yang sangat rumit sudah sekarang. Ada kabar baik nggak sih, misalnya fiskal atau global atau tadi outlooknya jadi lebih buruk? Ada kabar baik nggak sih untuk? Susah. Kalau kabar baiknya itu kan sesimpelnya itu adalah eksportir diuntungkan. Ketika dulu dia dapat jual barang dengan harga $1.000, dia konversi ke rupiah menjadi 16.000. Sekarang ketika dia dapat jual $1.000, dia konversi ke rupiah itu kan jadi 18 juta gitu, dari 16 juta ke 18 juta, dia untung 2 juta di situ. Tapi kan persoalannya kabar buruk atau potensi kabar buruk itu berpotensi bisa jadi lebih besar. Lebih besarnya tuh gini. 70 dari total impor kita nih. Total impor kita ini semua, 70% itu namanya bahan baku penolong. Bahan baku penolong ini, jadi ketika kita mau produksi sampai produk akhir yang dijual ke publik, yang dijual ke konsumen, itu bahan bakunya harus impor. Nah, ketika dia harus impor dengan rupiah yang kayak gini, ini kan ongkos produksi jadi naik. Kalau ongkos produksi jadi naik, belum juga BBM segala macam. Pertamina pasti di dalam itu pusing semua itu. Dia harus beli BBM segala macam, sementara sama pemerintah harganya juga nggak boleh naik gitu ya. Nah kemudian juga sektor-sektor manufaktur kayak tekstil misalnya gitu ya, dia jual di sini dalam bentuk rupiah, tapi dia harus belanja bahan bakunya dalam bentuk dolar gitu kan. Nah ini juga ujung-ujungnya nanti yang kita lihat biasanya kalau udah kayak begini, produsen itu kan akan mengompensasi ke harga barang. Ketika dia kompensasi ke harga barang yang kena kejedot kita lagi nih. Okay. Nah, jadi susah
susah mencari kondisi baiknya apa gitu, kabar baiknya. Kabar baiknya ya buat eksportir lah kira-kira gitu. Kita maklum bahwa pasti pemerintah ya, stakeholders, presiden, menteri keuangan selalu mencoba untuk menenangkan publik. Kita paham bahwa psikologinya memang dia harus menjalankan itu. Tapi apakah yang disampaikan itu fakta atau justru bisa jadi bumerang? Ya, memang tugasnya pemerintah dia harus menyampaikan ini ya, menyampaikan bahwa kondisi itu baik-baik saja. Tapi kalau kita melihat kondisi yang sekarang ini kan susah juga dikatakan baik-baik saja gitu. Nah ini gini, ketika pemerintah mengatakan bahwa kondisi baik-baik saja, itu artinya pemerintah harus bekerja keras untuk membuktikan, karena kan nggak cukup sampai lisan. Dia harus buktikan bahwa kondisi memang baik-baik saja. Indikator kondisi baik-baik saja, pemerintah harus pastikan kebutuhan pokok tidak naik harga-harganya, kemudian harga energi juga tidak naik kayak BBM segala macam. Nah dia harus pastikan itu. Tapi kalau sampai itu kemudian nanti naik, sudahlah. Dampaknya akan jauh lebih buruk bahwa masyarakat bisa jadi tidak percaya pada omongan dan kebijakan pemerintah. Itu. Jadi memang di satu sisi selalu bilang tenang, fundamental oke, ya kan selalu baik-baiknya. Tapi faktanya Pak Purbaya last minute batal naik haji kan gitu kan. itu kan sebetulnya tanpa bilang ya kenapa batal gitu kan ya, pasti ada sesuatu yang betul. Luar biasa. Pak Purbaya ini ya, dia tuh Menteri Keuangan yang unik menurut saya. Uniknya tuh gini. Tradisi Menteri Keuangan itu jarang ngomong. Dia ngomong tuh seperlunya. Karena menteri ibaratnya gini, ada dulu bercandanya gini ya, zaman kita jadi wartawan tuh ada bercandanya. Kalau Menteri Keuangan batuk, berarti kantong pemerintah lagi batuk. Kalau Menteri Keuangan meriang, berarti kantong pemerintah meriang. Tapi kalau Menteri Keuangan itu tampak tenang, senyum, ekonomi baik-baik saja. Kalau sekarang berbeda, kenapa saya bilang unik? Pak Purbaya apapun dikomentari. Nah, ini juga harus sebenarnya pemerintah harus evaluasi nih. Janganlah Menteri Keuangan itu dikit-dikit komentar. Saya setuju. Iya, sudah selain komentar itu juga dia dikit-dikit juga dalam tanda kutip itu agak ganjen. Kena dikerjain sama wartawan, Pak Purbaya quote hari ini dong. Dia ngomong. Akhirnya efeknya apa? Yang bukan kapasitasnya. Misalnya soal rupiah. Kan bukan domainnya Pak Purbaya itu domainnya Pak Periwarjio kan, BI. Tapi Pak Purbaya ngomong kalau saya 15.000, kan nggak boleh lah dia begitu itu, jangan nyebrang pagar gitu. Itu kalau keseringan ngomong tuh bisa efeknya bisa begitu gitu. Kalau saya melihat fakta, bahwa dulu ada Pak Budiono, ada Bu Sri Mulyani, selama menjadi Menteri Keuangan wajahnya ya wajah baik-baik saja gitu ya kan. Ini kelihatan. Kalau saya walaupun saya lihat di layar kaca ya, saya lihat bebannya berat itu. Anda juga kelihatan aut-autan kelihatan. Coba kita lihat ya, bukannya kita ingin membandingkan tapi bahwa kita bagaimanapun harus ada kita lihat yang terdahulu lah, misalkan Pak Budiono, Pak Sri Mulyani atau Marim Muhammad atau zaman-zaman atau Menko-nya dulu Pak Saleh Afif misalnya gitu ya. Mereka tuh tenang menghadapi gitu ya. Nggak menunjukkan, nggak banyak ngomong juga, ngomong seperlunya gitu. Ada kadang-kadang kalau dia perlu ngomong ya kumpulin aja para investor, ngomong di ruang tertutup, dengan media ngomongnya yang berbeda gitu ya. Nah, apalagi soal penampilan. Coba kalau kita lihat, Pak Purbaya itu kadang-kadang kan penampilan tuh rambutnya aut-autan gitu kan. Soal ini persoalan berat sekali, tapi kayak mulutnya keluar, fundamental ekonomi kita baik. Tapi dengan rambut aut-autan. Coba deh, ya gimana coba publik akan menerjemahkan omongannya dia itu? Kita kasih saran ke istrinya Pak Purbaya supaya suaminya lebih dipoles, dibawa ke salon dijaga penampilannya gitu ya, bahwa biar dia tampil wibawa gitu. Dan yang paling penting, sudahilah kebanyakan ngomong sebagai Menteri Keuangan. Bisa keceplosan, bisa apa, risikonya terlalu banyak. Jadi kalau terbukti pernyataannya tidak mendapat poin, kalau salah jadi bumerang. Bumerang itu. Iya. Prediksi Anda nih sebagai analis di Next Indonesia saat ini, rupiah bisa sampai ke berapa ini? Ya, rupiah itu kan menurut saya di ujiannya itu kan di pertengahan tahun ya, ketika terkait dengan pembayaran utang yang diantaranya gitu ya. Loh, bahwa kalau orang sampai bilang 20.000, kalau saya sih nggak yakin. Tapi yang jelas faktanya sampai hari ini dari Januari sampai sekarang lah ya, itu rupiah itu menjadi mata uang yang terlemah
dibandingkan mata uang negara-negara lain di Asia Tenggara. Yang paling kuat itu Malaysia, ringgit, kemudian Singapura. Jadi yang paling buruk adalah Indonesia. Jadi ibaratnya kalau ekonomi itu bilang tuh year to date dari 1 Januari sampai hari ini tuh rupiah itu mata uang yang terburuk. Tapi kalau ditanya sampai berapa ya depresiasi dari year to date berapa? itu sekitar kalau kita hitung indeksnya ya, kalau kita anggap 1 Januari itu katakanlah 1 Januari itu kita anggap 100 gitu ya. Rupiah itu sekarang kalau nggak salah sampai year to date itu sampai tanggal 26 Mei misalnya itu 93,7. Hampir 10%. Ya, hampir 10%. Tapi itu yang terburuk gitu kan, yang terburuk dibandingkan mata uang yang lain indeksnya tuh. Nah, ini juga makanya menurut saya ini yang saya nggak ngerti gitu ya. Pak Purbaya banyak jalan ke sana kemari segala macam. Ini sementara dunia usaha udah mulai merintih. Udah perih gitu kan karena dia harus beli bahan baku. Saya beberapa kali ngomong ke media, Bapak Purbaya, waktunya Anda ini kumpul dengan dunia usaha, terutama sektor manufaktur, jangan sampai mereka itu marah, bukannya marah ya, mereka itu jangan sampai mereka tertekan, sampai ujungnya itu adalah PHK. Kan ini yang dampak yang mesti dicegah itu. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa Anda kasih fasilitas untuk jangka pendek? Relaksasi pajak kah, relaksasi fiskal atau apapun segala macam. Coba bantu dunia usaha dalam ini kan kondisi yang tidak baik-baik saja gitu, tidak normal gitu. Nah ini menurut saya pemerintah itu ya kalaupun bukannya Pak Purbaya kan bisa Menko Perekonomian yang punya inisiatif, ketemulah sama dunia usaha itu. Jangan sampai tiba-tiba nanti kita kayak jangan sampai hobinya itu kita itu adalah kayak Blambir itu pemadam kebakaran udah meletus di mana-mana. Kemudian baru ini kan lebih susah. Iya. Dan saya baca tadi pagi PHK sudah besar sekali, puluhan ribu. Bahkan saya dapat informasi valid A1 di BUMN, katakanlah misalnya Telkom. Mereka program pensiun dini targetnya ribuan orang. Ribuan orang. Itu artinya kan sebenarnya pensiun dini itu kata lainnya adalah PHK kan sebetulnya kan. Dan itu Telkom yang sehat loh. Iya, itu sehat. Itu perusahaan yang sehat. Bayangin perusahaan yang nggak sehat. Dipaksa mereka. Karyawan-karyawan Telkom dipaksa ikut pensiun dini. Itu luar biasa menurut saya. Nah, yang saya tangkap kemarin kemudian yang dilakukan pemerintah ya memikat hati kaum buruh, misalnya toko buruh mau ditarik ke istana. Iya. Said Iqbal ya atau Said Iqbal. Memang baca tuh di beritanya katanya mau menjadi salah satu utusan khusus. Iya, tahu utusan, pokoknya pejabat lah. Utusan khusus pemerintah di bidang ketenaga kerjaan. Padahal kan sudah ada menteri, sudah ada wamen. Tumpang tindih. Berarti akan jadi utusan khusus presiden ya? Iya, utusan presiden di bidang ketenaga kerjaan. Belum diumumkan tapi saya mendengar menjadi utusan khusus. Iya. Bayangin Jumhur udah masuk. Sekarang Said Iqbal masuk. Terus ngapain gitu loh mereka di sana itu. Jadi nggak perlu juga sih menurut saya itu ya. Tapi ya mereka terserah jadi punya kebijakan mau gitu ya. Ini luar biasa ini ya. Tapi kita berharap jangan sampailah rupiah menjadi 20.000 atau ada yang menyebut 22.000. Bahaya sekali. Saya kira kalau itu terjadi risiko politiknya terlalu besar ya. Terlalu besar. Ini masalahnya kan gini. Kalau itu terjadi, rupiah terus-terusan melemah. Ini risiko politik itu bukan datangnya dari mahasiswa, bukan datangnya dari aktivis, bukan datangnya dari partai politik, tapi dari rakyat yang resisten terhadap harga. Jadi bayangin, semua tiba-tiba misalnya harganya naik. Gak usah jauh-jauh lah, tempe lah. Kita kan bahan bakunya impor misalnya gitu. Tiba-tiba harganya naik. Orang masuk ke warteg itu nggak cukup lagi bawa duit 15.000. Harus 20.000, 30.000, sementara pendapatan misalnya nggak naik. Nah ini kan yang maksud saya itu pemerintah itu dalam kondisi kayak sekarang, terutama Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, begitu juga Bank Indonesia, itu sensitivitasnya dinaikin gitu loh. Sensitivitasnya dinaikin, mana nih yang industri yang terkena dampak nih? Ajak kumpul, apa yang bisa kami bantu? Kan mestinya gitu ya, kira-kira gitu, supaya jangan sampai terjadi PHK, jangan sampai kemudian kalian menaikkan harga barang yang menjadi tidak rasional. Iya, risikonya besar sekali. Ini soal lain. Kita mendengar bahwa lembaga seperti Petral,
BLU Lemigas. BLU Energi ya. Energi Ah. itu akan dihidupkan. Ini apa? Ini dan bagaimana konsekuensinya ini nanti? Iya, itu kan pemerintah akan membuat BLU Energi yang kerjaannya adalah mengimpor BBM gitu ya, sama LPG sama gas. Itu kalau menurut saya itu kayak memberikan cek kosong. Yang pertama ya, cek kosong itu gini. Di gas alam kita surplus. LNG kita surplus. Yang kita ada defisit hanya LPG. Nah, kalau memang dibilang oh ini BLU ini hanya akan mengimpor satu misalnya BBM untuk BBM misalkan RON 92 dan untuk LPG misalnya gitu ya. Ini masih masuk di akal, tapi ini enggak. Dia akan mengimpor BBM, kemudian dia akan mengimpor LPG gas gitu kan. Nah, itu dia dikasih itu cek kosongnya itu seperti itu. Cek kosong yang kedua, dia boleh membeli walaupun ada selisih harga. Ketika kondisinya mendesak. Definisi mendesak itu kan beresiko. Itu kan abu-abu. Itu satu. Kedua. Yang ketiga, dia bisa melaksanakan perintah menteri. Menteri artinya menteri bisa memberikan perintah, kamu tuh impor dari sana, dari situ segala macam. Dia bisa melakukan itu. Nah, ini juga menurut saya cek kosong gitu ya. Nah, kemudian selain itu dari sisi kelembagaan, katanya yang mau dijadikan itu adalah Lemigas. Loh, Lemigas ini kan lembaga yang melakukan verifikasi dan melakukan pengecekan terhadap keabsahan produk kualitas migas misalnya yang dijual di pasar. Loh, kalau sekarang dia jadi pelaku, siapa yang percaya bahwa yang dia lakukan itu adalah objektif? Misalnya saya nih katakanlah yang punya SPBU, Shell atau BP atau apa segala macam. Loh, Anda pemain kok, jadi operator, Anda importir, pasti Anda bilang barang yang Anda yang punya Anda lah yang paling bagus gitu kan. Jadi dia misalkan pengawas akan merangkap jadi operator. Nah, itu juga ada resiko di tata kelola. Dan yang lebih akhirnya kemudian kita mau tidak mau kita dibawa ke masa lalu. Ingatan kita Petral. Kalau dulu Petral adanya di Singapura, sekarang Petral baru sepertinya ada di Indonesia. Nah, ini yang kita khawatirkan gitu. Sekarang kan gini, apa sih masalahnya dengan pemerintah dengan mekanisme yang sekarang ini? Kan udah ada Pertamina. Kalau Pertaminanya bermasalah, marahin aja tuh BUMN kok. Kalau direksinya nggak mampu, copot aja, ganti. Komisarisnya nggak mampu, ganti aja semua. Jangan kemudian bikin barang baru gitu. Iya. Ini era Presiden Prabowo Gibran ini kelihatannya memang banyak barang-barang baru ya. Banyak barang yang baru. Sebetulnya harusnya bisa dilakukan oleh yang sudah ada. Betul, itu. Ya memang ada banyak hal yang baru, kayak misalkan ya kita lihat Agrinas yang beririsan dengan yang PTP. lain gitu ya. Dia beririsan dengan PTPN, segala macam, dengan Palmco juga beririsan. Itu ngapain sih gitu bikin-bikin baru segala macam. Begitu juga Danantara kemudian bikin yang namanya BUMN khusus yang mengelola pembangkit listrik waste to energy. Nah, kan ini selama ini mainannya Pertamina dan PLN. Loh, kenapa mesti bikin baru gitu? Jadi kalau menurut saya itu simpel aja loh. Kalau memang ada masalah di Pertamina, kalau kaitannya tadi dengan impor, diberesin gitu, beresin Pertaminanya. Kalau dianggap direksinya susah, copot aja, ganti orang yang hebat-hebat. Indonesia nggak kekurangan kok gitu ya. Sudah gitu. Orangnya Pak Prabowo kan? Nah iya sekarang. Simon. Itu kan paling gampang koordinasinya sebenarnya. Dia ngapain bikin baru lagi segala macam. Apalagi yang dibikinin itu adalah lembaga pengawas. Ini kan sama aja BPK atau BPKP disuruh bikin perusahaan. Ya sama aja kayak begitu. Dia yang mengaudit, dia main, itu ya gitu kan? loh. Iya. Risikonya akan apa ya? Akan terjadi kemahalan, fraud atau apa? Anda ngelihat bagaimana? Satu udah pasti tata kelolanya rusak ya. Kedua, ketika terjadi kelangkaan BBM maupun LPG, itu akan saling tunjuk. Pertamina bisa katakan bahwa kan bukan saya yang pengadaannya. Pengadaannya kan tuh ada di Lemigas. Gitu. Nah,
Yang lebih buruk lagi berpotensi, Lemigas ini kan tidak punya pengalaman di sini. Iya. Nah, ini efeknya ketika Lemigas itu dipaksakan jadi operator, Lemigas itu akan menunjuk perusahaan swasta nanti. Iyalah pasti. Sebagai mitra gitu kan. Karena mereka nggak punya pengalaman juga. Nggak punya pengalaman, apalagi pengalaman kenal sama seller di luar, pengalaman negosiasi harga. Iya. Itu bukan domainnya Lemigas. Lemigas itu teknik, Iya. ibaratnya fakultas teknik, yang negosiasi harga itu fakultas ekonomi gitu. Iya. Bahkan yang saya dengar nih, Bung Hek, jangankan sekelas Lemigas ya, Pertamina atau bahkan Indonesia soal impor ini, itu juga masih ya kurang kredibel lah gitu. Ya kita sebut aja belak-belakan ya. Dulu itu kan pemainnya Riza Khalid. Iya, iya. Para owner minyak itu percaya sama dia. Iya. Ini terlepas pro kontra suka nggak suka ya. Orang percaya mau ngasih barang ke Riza Khalid, Iya. bayar belakangan. Yang saya dengar hari ini nggak begitu. Lo bayar dulu, kan? Kalau lo nggak bayar, barang nggak kita dikirim. Betul. Kayak gitu kan? Iya. Itu kan. Dan menurut saya itu malah salah satu faktor yang menyebabkan rupiah tertekan valuta asing. Bisa jadi tuh begitu. Misalnya gini, karena itu kan persoalan kenyamanan ya. Dulu orang nyaman, boleh suka atau tidak suka dengan Riza Khalid. Dulu persoalannya kan trader itu nyaman sama dia. Nyaman. Sehingga ya udah lu ambil dulu deh barangnya gitu ya. Tapi kan gue percaya sama lo nggak mungkin nunggak, nggak mungkin nggak bayar gitu kan. Nah kalau sekarang dia khawatir nggak dibayar, akhirnya apa efeknya? Kalau memang itu terjadi, Pertamina akan nyiapin cash. Begitu nyiapin cash, mau nggak mau kan dia, misalkan dia harus belanja misalkan 1 triliun. Ini kan dia pendapatan dia kan dalam rupiah. Dia terpaksa untuk membayar, dia jual dalam dia konversi ke dolar. Nah efeknya itu nanti tuh kalau kayak gitu, Pertamina rupiahnya sudah tertekan, salah satu dikontribusikan oleh Pertamina, Pertaminanya boncos. Iya. Begitu Pertaminanya boncos, kita lihat aja nih indikatornya seberapa kuat Pertamina nahan harga Pertamax. Pertamax ini kan seharusnya begini, kan dulu Pertamina udah mau naikin tuh, kita udah dapat sebaran gitu ya. Tapi tiba sama pemerintah kan nggak boleh. Kalau mau pemerintah nggak boleh, maka pemerintah itu wajib hukumnya membayar kompensasi. Jadi antara selisih harga keekonomian dengan harga yang dijual atas perintah pemerintah, selisihnya ini harus dibayar oleh pemerintah. Nah, itu harus dibayar dalam bentuk kompensasi. Nah, kalau pemerintah nggak bayar kompensasi, oleng Pertamina. Kalau Pertamina oleng, resikonya akan jauh lebih besar. Iya. Akan jauh lebih besar. Ditambah lagi sekarang sebagian bisnisnya diambil oleh Lemigas. Wah udah. Iya. Sebetulnya simpelnya begini ya, pemirsa. Mungkin tapi kalau saya salah, tolong dikoreksi, Hek. Kalau kita ini kan selalu agak hipokrit menurut saya. Kita mencoba menghilangkan orang tengah, katakanlah gitu kan, atas nama efisiensi dan lain-lain. Orang seperti Riza Khalid atau siapapun, dianggap korupsi begitu. Itu mirip begini, ada orang jual rumah, nggak mau ada agen. Iya. Maunya langsung sama buyer. Menurut saya itu orang pelit itu. Ya biar aja sih agennya dapat 2,5% gitu kan. Tapi kan semua berjalan dengan nyaman gitu kan. Ya wajar orang dia nalangin. Menurut saya itu logikanya seperti itu nggak sih? Iya. Ya seharusnya kan gini, ada middleman itu kan ngambil risiko. Iya, dia ngambil risiko. Ngambil risiko, dia juga memverifikasi buyer, gitu, memverifikasi buyer, dia memverifikasi sellernya juga, gitu kan, segala macam. Dan dia kadang-kadang, jangan banget kalau misalkan kita analogikan ke properti misalnya gitu ya, jangan bayangkan juga dia itu enggak melakukan misalkan bersih-bersih di rumah yang mau dijual atau properti yang mau dijual. Nah kalau di minyak juga kan misalnya kayak mungkin mirip-mirip yang kayak gitu ya, bahwa akan kecuali kita seberapa kuat kita melakukan perjanjian G2G. Nah, walaupun perjanjian G2G, katanya misalkan kita udah punya perjanjian dengan Rusia, kan yang menjual minyak bukan pemerintah Rusia, BUMN Rusia. Yang membeli di sini siapa? Kan harus korporasi. Karena ya siapapun yang membeli harus menerbitkan LC, gitu ya. Jangan-jangan LC kita juga dipertanyakan kan? Itu bisa. Kalau LC kita dipertanyakan, itu kan setiap risiko di dalam berbisnis itu akan dikompensasi pada harga, pada biaya. Iya. Baik, ini juga ada isu lain, Hek, yang sedang terus-menerus dan menjadi perhatian banyak
orang tentang Danantara. Ya. Danantara ini kan saya tidak paham sebetulnya latar belakang Presiden Prabowo membentuk Danantara, terus sebetulnya kan sudah ada BUMN kan, Ya. ada Kementerian BUMN, terus ini. Sebetulnya ini barang apa sih dan bagaimana perkembangannya? Saya tuh begini, sebenarnya kan ide awalnya itu yang saya pahami ya, pemerintah membentuk Danantara itu sebenarnya kan dia mengadopsi dari Temasek. Temasek. Temasek GIC di Singapura atau apa namanya Hazana di Malaysia. Temasek, GIC dan Bank Sentral Singapura itu memang dia itu sampai tahun 2024 atau tahun 2025 dia menyumbang 20% dari total pendapatan penerimaan negara Singapura. 20%. 20%. Dan dia terbuka disampaikan gitu ya ke publik karena melalui parlemen segala macam. Nah, ini yang mencoba ditiru oleh pemerintah. Cuman menurut saya cara menirunya setengah hati. Setengah hatinya itu gini. Ketika Menteri BUMN Erick Thohir dipindah, saya membayangkan Kementerian BUMN itu dibubarkan. Karena sudah nggak diperlukan lagi. Nggak ada tuh bahwa di sini Temasek, kemudian di atasnya tuh ada Menteri BUMN, nggak ada. Nggak bermanfaat. Diganti namanya menjadi BP BUMN. Yang menurut saya itu nggak perlu, apalagi rangkap-rangkap gitu ya. Jabatannya yang BP BUMN merangkap CEO Danantara, merangkap CEO Danantara Asset Management. Nah, tadi saya membayangkan kayak begitu, tapi ternyata tidak. Nah, terkait ya, makanya Danantara itu tugasnya kan dua. Kalau berdasarkan undang-undang, satu, dia itu mencari untung lewat Danantara Investment Management. Nah, itu dia dalam rangka mencari duit lah, kira-kira gitu kerjaan itu. Satu lagi dia ngurusin BUMN. Nah, namanya Danantara Asset Management. Kira-kira gambaran besarnya kayak gitu. Belum lama, beberapa hari lalu keluar lagi peraturan baru yang mengubah peraturan presiden sebelumnya itu, bahwa Danantara itu boleh membentuk holding baru lagi, misalnya holding investment untuk infrastruktur, untuk apa, nah dia begitu. Nah, mereka inilah nanti akan mengelola BUMN kira-kira gitu, mau dikonsolidasikan dari 1.000 kira-kira mau jadi sampai 200 sampai 300. Nah, sampai beberapa hari lalu menurut saya itu Danantara kakinya diikat sebelah. Diikat sebelah tuh gini. Dia diminta konsolidasikan BUMN, disuruh rapiin BUMN. Tapi dia nggak boleh memutuskan restrukturisasi BUMN. Yang boleh memutuskan restrukturisasi BUMN adalah BP BUMN, yaitu dalam hal ini Menteri BUMN kayak zaman dulu. Iya. Nah, baru beberapa hari lalu dikeluarkan peraturan Danantara boleh. Nah, bayangin dia udah beres-beres nih. Wah, ini kita harus restrukturisasi. Bikin dulu izinnya ke BP BUMN sebagai pemegang saham merah putih. Mas, tolong gila macam. Oh ya, taruh aja di meja nanti sih. Kan jadi lama gitu. Nah, targetnya Pak Prabowo itu pertama sekarang ini bahwa dengan demikian Danantara itu sekarang sebenarnya dia baru mulai sekarang itu full speed gitu seharusnya ya. Nah, Danantara diminta untuk membiayai terutama cari pendanaan proyek-proyek yang strategis menurut Presiden, terutama proyek-proyek hilirisasi. Sekaligus pada saat yang sama BUMN itu dikonsolidasikan. Sekarang gini, BUMN kita itu ada banyak BUMN, ada kira-kira 7 kalau nggak salah, itu semuanya punya perusahaan air minum dalam kemasan. Tumpang tindih ya. Lah iya, masa pupuk Indonesia punya perusahaan air minum dalam kemasan, ini juga punya pupuk air minum dalam kemasan. Nah, ini sama Danantara diambil semua, nah ini dikonsolidasikan jadi satu. Nggak mudah memang, karena gini, kalau menurut saya sekarang kan ini Danantara ini menurut saya itu kelihatannya malu-malu. Karena biar bagaimanapun, pertama ungkapannya Pak Doni itu ada 52% BUMN itu rugi dan rusak. Itu artinya ketika diperbaiki, kan ada potensi PHK. Kalau menurut saya, bumi hanguskan BUMN sekarang itu. Bumi hanguskan tuh gini maksudnya. Kalau memang harus ditutup, tutup. Karena kalau itu tidak dilakukan, yang ujung-ujungnya nanti efeknya adalah beban ke APBN. Iya. Ya gimana APBN ini nggak merpati. Iya. Merpati begitu lama segala macam itu. Nah itu. Jadi ya sekarang Garuda disuntik tuh. Kalau memang misalnya Danantara masukin berapa triliun kemarin? Iya, terakhir itu dimasukin 6 triliun, ada berapa belas triliun untuk ini pesawatnya. Misalnya katakanlah Garuda ini, ada Garuda, ada Citylink, ini nggak efisien misalnya gitu ya.
oh udahlah, ambil aja Citylink-nya misalnya gitu, pilih salah satu, lo mau Garuda apa mau Citylink misalnya gitu ya. Kalau memang nggak layak satu tutup. Krakatau Steel, periksa, oh kalau memang nggak layak tutup. Gitu. Memang ada risiko politik, ada risiko sosial, silakan dipikirkan bagaimana meminimalisirnya. Ketimbang jadi penyakit yang menjadi beban berkepanjangan. Iya, iya. Sebetulnya ada contoh sukses di luar BUMN yang sukses baik tuh di mana sih? Singapura, Malaysia aja ya? Loh, sekarang gini, Temasek sama GIC nih, ini sama-sama punya pemerintah Malaysia. Temasek punya Telkomsel lewat Singtel, GIC punya Nusantara Infrastructure. Itu. Jadi mereka itu dia merasa gue nggak perlu deh bikin BUMN kira-kira gitu. Iya. Kalau memang di sana ada yang swasta bagus, wah ini cuan nih, masuk aja di situ. Iya, maksud saya itu, Hek. Jadi maksud saya itu terus terang ya, saya tidak percaya dengan institusi bisnis yang tidak ada pemiliknya. Ya. Menurut saya BUMN itu nggak ada pemiliknya. Siapa coba pemiliknya? Kan milik negara. Iya. Nggak ada. Beda dengan swasta. Misalnya kita bandingkan Garuda dengan Lion Group. Lion Group jelas ownernya. Iya. Dia tidur, dia bangun tidur mikirin perusahaannya. Kalau Garuda, di Rut Garuda mikirin nggak mau percaya diri kan. Contohnya kan si siapa Emir Sashatar. Iya. Benar. Begitu. Jadi saya kecuali hal-hal yang sangat strategis ya seperti PLN ya mungkin dan memang sulit ya. Tapi kalau yang tidak ini saya setuju. BUMN yang menjadi mandat undang-undang, misalnya contohnya PLN, Pertamina, ini kan mandat undang-undang nih. Kita cari lagi lah yang lain mana mandat undang-undang, Bulog misalnya gitu ya. Pertahankan sekalipun rugi. Tapi BUMN yang tidak menjadi mandat undang-undang, ngapain sih kita punya BUMN hotel tuh buat apa gitu? Kasih aja ke swasta. Karena ketika kita punya BUMN hotel, efeknya ASN karyawan BUMN harus nginep di situ. ASN, pejabat pemerintah harus menopang naik Garuda. Itu kan membuat Garuda itu menjadi kompetisinya menjadi nggak fair gitu kan. Saya setuju tuh, lebih baik BUMN yang tidak strategis, apalagi tidak menjadi mandat undang-undang, bubarin aja. Contohnya ya, kalau kereta api oke lah katakan. Damri ngapain sih? Hari ini bis-bis banyak sekali kan. Ngapain kita masih mempertahankan seperti itu menjadi BUMN? Menurut saya kurang efektif. Iya. Bahwa kalau yang dianggap, menurut saya setuju. Jadi jangan targetin jadi 200 atau 300. Kalau perlu menjadi 50 aja. Atau bahkan kalau perlu menjadi 30. Untuk apa gitu? Nah, jadi yang lainnya apa? Udah privatisasi aja. Kalau nggak bisa diprivatisasi, ya sudah jual aja, tutup aja. Dan ini juga ya, Hek, saya lihat walaupun ini terjadi pada semua rejim, tapi saya melihat itu tidak bisa dihilangkan, bahwa akhirnya itu menjadi pos untuk menempatkan orang-orang. Berbagi jatah. Menurut saya. Dan ya saya tahu banyak lah, ya kan. Itu banyak sekali yang ini. Anda melihatnya seperti itu atau bagaimana? Iya, saya tuh gini, menyayangkan betul, misalnya gini ya, karena ingin berbagi jatah, itu kan sebenarnya biasa. Kayak misalnya gini lah, bahwa misalnya kali ini sekarang pemenangnya misalkan Prabowo Gibran, kemudian dia ingin menempatkan orang-orang yang dia bantu tidak cukup di pemerintahan, dia kasih di komisaris, itu biasa aja, oke lah gitu ya. Tapi itu yang saya sayangkan apa? Melanggar undang-undang, melanggar peraturan perundang-undangan ya. Contoh yang paling gampang gini, di peraturan perundang-undangan, di peraturan Menteri BUMN itu ada beberapa peraturannya yang menyebutkan bahwa pengurus partai politik tidak boleh jadi komisaris. Coba aja lihat, mohon maaf kalau kita sebut misalnya Grace Natali, Ade Armando, Valdo Maldini misalnya gitu ya. Itu di PS itu yang kelihatan tuh yang kemarin-kemarin teriak bahwa paling bersih kira-kira gitu ya. Nah itu mungkin kalau dicari tempat yang lain itu masih ada. Dan bahkan saya beberapa kali nemuin beberapa nama. Ambil contoh yang paling gampang yang baru nih, Erani Yustika, Sekjen BUMN. Dia menjadi komisaris di salah satu anak perusahaan Pertamina dan baru aja dilantik menjadi komisaris PLN. Double. Nah, tapi itu memang ada sih peraturan yang menyebutkan boleh merangkap di BUMN kalau dapat penugasan khusus dari menteri, walaupun itu abstrak ya.
Tapi yang tadi loh, misalkan dia tuh pengurus partai politik, semuanya tuh itu kok bisa pengurus partai politik. Nah ini akhirnya melanggar yang kayak begitu tuh kan ngejilat ludah sendiri gitu loh. Itu ya buat saya berbagi itu biasa aja gitu. Cuman kalau sampai melanggar itu kan keterlaluan. Kan regulasinya dia yang buat sendiri gitu. Iya, dan saya dengar sekarang untuk jadi pengurus BUMN itu jalurnya jelas tuh. Ada jalur si A gitu kan. Ada istilah-istilahnya tuh. Adidas, ya kan. Adidas atau Kabinda, kan? Ada lagi Kapolda, ya kan gitu kan. Lucu-lucu itu. Iya. Dan itu fakta. Iya. Ya, menurut saya menyayangkan. Iya. Saya menyayangkan. Nah, tapi kalau Danantara ini kan bagaimanapun ini milik negara dan harusnya mereka transparan, Hek. Iya, betul. Ini kan belum ada laporan keuangan nih. Betul. Iya, kalau menurut saya makanya sudah sepatutnya kan jadi gini, kalau kita ngomong Danantara, itu bisa satu yang namanya Badan Pengelola Investasi Danantara. Namanya BPI Danantara yang diketuai Dewan Pelaksananya badan pelaksananya adalah Pak Rosan. Nah, kalau pandangan saya ini adalah badan publik. Jadi badan publik sehingga dia harus mengikuti aturan kayak kementerian, lembaga dalam menyampaikan laporan tahunan dan keuangan gitu ya. Nah, kalau kita ngomong itu satu Danantara, ada Danantara yang bukan lagi badan publik, namanya PT Danantara Asset Management dan PT Danantara Investment Management. Jadi kalau menurut saya BPI Danantaranya ya harus segera, harus transparan menyampaikan laporan tahunannya ke publik gitu loh. Jadi kan mereka beralasan kalau saya baca di media itu terakhir kita hanya ke BPK. Itu kan jangan lupa yang dilaporkan ke BPK itu hanya laporan keuangan. Tapi yang disebut dengan laporan tahunan, satu laporan keuangan dan kedua laporan kinerja. Masa kalian nggak melaporkan ada dividen 80 triliun yang parkir di situ tahun 2025 dipakai buat apa? Kan publik harus tahu gitu. Itu uang publik loh, itu uang rakyat itu. Yang tadinya seharusnya langsung masuk ke kas negara, kemudian diparkir kan di Danantara, ya wajar rakyat harus tahu gitu. Itu harusnya mereka bikin laporan tahunan ya. Iya, dia sampaikan ke publik. Seharusnya ada di laporan tahunan dan Temasek aja laporannya terbuka. Laporan 2025 udah kita bisa lihat sekarang. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau pengen mengikuti, misalnya kita mau pakai benchmarking Temasek. Jangan cuma lihat besarnya doang, tapi bagaimana tata kelola yang diterapkan oleh Temasek. Kita jiplak juga dong. Mungkin sengaja kali, Hek. Nggak bikin, kan semakin tertutup makin bagus ya kan. Iya, orang makin curiga jadinya kan. Jangan-jangan investasinya rugi. Kan orang bisa beranggapan kayak begitu. Uang 80 triliun habis. Misalnya gitu, dihabisnya buat apa? Jangan-jangan 30% buat bayar gaji misalnya gitu kan, kita nggak tahu gitu akhirnya. Iya. Gitu. Jadi kita nggak tahu ya gaji petinggi-petinggi Danantara kan kita nggak tahu ya. Cuman memang ya juga kayak saya secara pribadi menyayangkan, kalau kan di Danantara itu ada badan pelaksana, ada badan pengawas. Wakilnya tuh Pak Mulyaman Hadad. Di bawah pengawas ini ada namanya komite. Nah, komite etik ya di situ. Nah, komite etik ini isinya tahu nggak siapa? Ketua BPK, Ketua KPK, Kapolri, Jaksa Agung. Loh kok bisa? Nah, tadi secara etik makanya menurut saya, kalau dia bilang menyerahkan laporan keuangannya ke BPK, secara etik itu cacat. Orang dia bagian dari Danantara. Iya. Itu. Ya saya kira seharusnya kalau mau dibuat orang-orang itu petinggi-petinggi APH itu tidak terlibat di sini harusnya kan. Jangan dong. Gimana nanti pada mau KPK misalkan memeriksa atau Jaksa Agung? Iya. Sementara dia bagian dari Danantara. Bagian dari Danantara. Iya. Nah itu menurut saya ya janganlah. Karena gini, ini adalah aset negara yang semua orang itu menurut saya masyarakat Indonesia harus pantau. Uang ini dipakai buat apa dan bagaimana hasilnya? Walaupun tidak ada laporan keuangan, Anda sebagai Direktur Next Indonesia melihat kinerja Danantara seperti apa, Hek? Ya kalau saya lihat sih menurut saya sampai hari ini ya belum maksimal ya. Belum maksimal. Pertama memang kalau untuk investasinya sampai saat ini kita belum punya datanya, informasi apa-apa. Tapi yang paling gampang dilihat konsolidasi BUMN itu sampai saat ini kan belum kelihatan. Jadi
belum terjadi. Karena gini, terutama BUMN karya deh, sampai sekarang mana solusinya? Iya. Sementara masih berdarah-darah terus tuh, Iya. Waskita Karya, Wijaya Karya, mana solusinya? Satu itu misalkan. Itu masalah WUS tuh. Lama-lama WUS itu nyeret ke PT Kereta Api yang sudah bagus tuh. Iya. Gitu. Nah, mana solusinya? Sampai sekarang kan belum kelihatan. Gitu. Jadi menurut saya itu kayaknya masih asik jalan di tempat. Mungkin masih sibuk rapat lah ya, kita nggak tahu. Anda tadi menyebut WUS, apa solusinya terbaik ya WUS itu ya? Itu kan kemahalan investasinya. Pilihannya dua. Kalau pemerintah punya duit, artinya kan gini, kalau WUS itu sekarang walaupun digenjot, itu pasti kan terlalu berat buat dia untuk memenuhi kewajibannya. Iya, nggak kebayar. Kalau hanya operasional mungkin bisa lah Bisa gitu ketutup. Tapi membayar kewajibannya ini nggak bisa. Makanya bukunya akan merah terus. Kalau pemerintah punya duit, maka kan intinya adalah menambah pendapatan WUS. Cara menambahnya ya perpanjang relnya sampai ke Surabaya. Kalau pemerintah punya duit, gitu kan. Kalau memang pemerintah nggak punya duit, yang ya mau nggak mau harus negosiasi ulang. Kan awalnya negosiasinya G2G antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina. Nah, bisa jadi ini kan persoalan negosiasi, apapun bisa dilakukan. Kalau saya sih ngebayangin gini lah, pemerintah Cina, bro, gue berat nih bayar lu nih. Gimana kalau sebagian utang lu itu gue ganti dengan proyek yang lain? Tapi ini lu reduksi lah kewajibannya. Sesuai kemampuan gue tuh kayak gini, misalnya gitu ya. Karena untuk secara bisnis diselesaikan sulit. Gitu. Berat sekali ya? Berat sekali. Bahkan Faisal Basri menyebut kalaupun berapa ratus tahun gitu nggak mungkin. ketutup. Sementara hanya itu aja kalau kita lihat polanya, peak seasonnya WUS itu kan liburan. Iya. Lah ini bukannya kereta bisnis ini jadinya kan, kereta wisata jadinya kan. Nah, itu. Iya, dan menurut saya juga dulu visibility study-nya kurang matang mungkin ya. Iya, itu. Sehingga menjadi beban yang akhirnya malah kereta api yang tadinya sudah sehat. Akhirnya utangnya menambah dari seharusnya biayanya murah kan sekitar 80 triliun melonjak sampai lebih dari 100 triliun iya, kan. jadi lebih dari 100. Itu. Kemarin juga Danantara diminta Presiden membentuk DSI. Ya. Itu makhluk apa dan apakah akan berhasil itu? DSI itu kan Danantara Sumber Daya Indonesia itu ya. Itu kan awalnya kan dari kegelisahan Presiden bahwa ini ada transfer pricing di sumber daya alam, ada misinvoicing itu kayak dia tuh memanipulasi faktur ya, manipulasi faktur. Nah akhirnya akal-akalan di situ semua. Yang sebenarnya substansi yang ingin diselesaikan oleh Presiden itu adalah bagaimana pencatatan ekspor itu bisa jujur, itu satu. Yang kedua, bagaimana devisa dari hasil ekspor itu parkir di Indonesia. Itu substansi dua substansi yang memang ingin diselesaikan. Tapi tiba-tiba yang dibentuk itu adalah DSI. Nah, DSI nanti kalau yang disampaikan oleh Pak Erlangga itu 1 Juni sampai 31 Desember, DSI ini hanya ekspor kan tiga batu bara, CPO sama ini. Ferroalloy. Iya, ferroalloy. Nah, ini tetap dilakukan oleh perusahaan yang selama ini, tapi pencatatan yang mereka harus serahkan ke Danantara, ke DSI. Nanti mulai 1 Januari DSI yang akan menjadi eksportir tunggal. Nah, tapi di dalam peraturan yang dibuat, yang sudah keluar tuh PP-nya itu, DSI satu bisa mengambil margin. Dan DSI ketika mengekspor bisa mengekspor miliknya sendiri, bisa sebagai perantara. Nah, kalau menurut saya seharusnya DSI ini memainkan peran lebih besar sebagai perantara. Karena ini ekosistem sudah berjalan. Kan substansi yang diinginkan oleh Presiden adalah bagaimana pencatatannya itu benar. Jadi misalnya itu udah ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D yang kemudian mengekspor. Dia menjadi agregator aja. Jangan membunuh ekosistem yang sudah ada, kemudian dia membentuk yang baru. Kan nggak mudah. Dia mau buka warung di dalam warungnya sendiri, di perusahaannya sendiri. Dia mau dagang, menurut saya. Tapi sebetulnya yang ideal menurut Hek apa ya? Apakah dia, kan ini ada banyak pertanyaan. Dia itu mau menjadi tukang palak, ya kan? Atau mau jadi badan ekspor, bahkan kemudian ada isu atau mau menggantikan peran bea cukai. Nah, idealnya sebetulnya apa sih? Kalau saya tadi menurut saya
idealnya itu untuk menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh presiden, itu yang dibentuk itu adalah badan ekspor. Badan ekspor ya. Jadi dia mengambil sebagian fungsi bea cukai, dia mengambil ini. Nah dia kan ini nggak perlu banyak juga. Dia bisa bekerja sama dengan Sukovindo yang memang barang itu sudah ada. Nah kan yang paling penting bagaimana pemeriksaan jangan hanya di gudang sebelum barang itu naik truk. Tapi bagaimana barang mau jalan itu yang diperiksa. Nah, supaya dokumennya selaras. Tapi kemudian pilihannya sudah diambil dalam bentuk PT, BUMN ya. Jadi bukannya badan. Kalau badan kan dia bisa jadi regulator. Kalau ini kan nggak bisa jadi regulator karena dia operator. Nah, kalaupun sekarang sudah dibentuk yang namanya DSI, saya lebih setuju tadi. Dia memainkan peran itu sebagai agregator aja. Jadi dia sebagai perantara gitu. Jangan menjadi pemain baru. Iya. Nah, maksudnya jadi kalaupun dia harus memainkan kayak begitu, ya udah kalian kumpulkan aja yang dari BUMN, misalnya gitu ya, pakai lewat sini segala macam. Tapi yang sudah ada ekosistemnya, biarkan dia hidup. Kalau memang ada masalah, perbaiki di situ. Saya kira gitu. DSI itu mungkin lupa ya maksud dan tujuan dibentuknya DSI mungkin ya. Kan itu sebetulnya saya sih ya oke lah ya. Kan sebetulnya kan presiden ingin pendapatan negara itu tidak disunat oleh para eksportir. Betul. Ya udah itu fungsi itu kan itu. Harusnya kan. Iya. Jangan lu jadi pemain juga. Iya. Lu mau jadi fokus ke situ tuh. Jangan mikirin, wah banyak duit kita di sini nih. Wah ini ada margin gede nih. Jangan cara berpikirnya jangan sampai ke situ lah. Itu. Jangan jadi pengusaha seharusnya. Dia jadi kepanjangan tangan presiden. Agar menaikkan pendapatan negara dari ekspor hasil alam. Harusnya kan itu kan? Benar, supaya ketika bahwa negara tidak dibohongi oleh para eksportir. Jadi berhenti sampai di situ seharusnya. Cara berpikirnya ya. Iya, harusnya di situ. Betul. Jangan kemudian dia mau jadi pemain juga. Jangan membayangkan mau jadi pemain. Nanti kalau perlu nih kita bikin perusahaan yang banyak apa? Ya, jangan berpikir bisnis lah kira-kira gitu. Nah, itu juga makanya kenapa dipilih orang asing ya? Itu juga menjadi tanda tanya kan, karena ini mau jadi apa sih sebetulnya? Kalau ngelihat CV-nya ya, ini kan siapa sih namanya Luke itu kelihatan orang yang berpengalaman ya. Betul. Kalau dari sisi itunya oke. Iya, bukan hanya di Vale gitu segala macam. Yang saya khawatirkan tuh gini, jangan-jangan gini ya, kenapa dipilih orang asing? Jangan-jangan dari pilihan yang ada yang disodorkan, mungkin udah ada yang disodorin gitu ya, A, B, C, D, E, F, G. Jangan-jangan presiden nggak percaya dengan A sampai G itu, akhirnya dipilihlah orang asing itu. Gitu. Kan kalau misalkan presiden nggak percaya, bisa jadi bukan karena orangnya ini, tapi yang nyodorin ini karena teman-temannya disodorin, misalnya kan bisa juga begitu. Dengan segala hormat kepada Presiden Prabowo ya, kan beliau kan selalu bilang kita anti asing gitu kan. Tapi faktualnya menempatkan orang asing sebagai petinggi DSI menurut saya itu agak aneh menurut saya. Kan udah dimulai di Garuda. Direkturnya ada asing 2 gitu ya. Iya. Dan ya menurut saya sih yang itu saya khawatir kan gitu, karena ini barang ini kekeren eksotis nih, DSI ini. Sangat eksotis. Jangan-jangan dia merasa yang disodorin namanya si A, si B, si C. Dia recheck ke tempat lain. Wah, ini bahaya nih orang semua nih. Teman-temannya eksportir semua nih misalnya gitu ya. Ya udah deh, ambil jalan pintas. Itu aja. Gitu. Misalnya kan bisa juga begitu. Iya. Oke, kawan-kawan, ini kita sudah mendapatkan banyak sekali gagasan, masukan, informasi dari Hack. Terima kasih. Siap. Bung Heri Gunawan. Jangan kapok menjadi narasumber Obor Rakyat. Iya dong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.